Halo teman-teman, selamat datang di Histalga. Di tanah Jawa, nama Prabu Jayabaya dikenal bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai peramal besar yang kisahnya masih hidup hingga hari ini. Siapa sebenarnya sosok ini? Dan mengapa ramalannya dipercaya hingga ratusan tahun setelah wafatnya? Jayabaya adalah raja yang memimpin kerajaan Kediri pada abad ke-12. Dalam catatan sejarah Jawa, ia digambarkan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan mencintai rakyatnya. Di masa pemerintahannya, Kediri dikenal sebagai kerajaan yang makmur, dengan seni, sastra, dan spiritualitas yang berkembang pesat. Namun, Jayabaya tidak hanya dikenang sebagai raja. Rakyat Jawa percaya bahwa ia memiliki mata batin yang tajam, mampu melihat jauh ke masa depan. Dari sinilah lahir apa yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya, ramalan yang menggambarkan perjalanan zaman, datangnya bangsa asing, hingga munculnya tokoh penyelamat yang disebut Ratu Adil. Ramalan Jayabaya diwariskan turun-temurun melalui tembang, cerita lisan, dan naskah kuno. Bagi sebagian orang, ramalan ini dianggap nubuat. Bagi yang lain, ia hanyalah simbol, cermin dari harapan rakyat Jawa terhadap masa depan yang lebih baik. Ramalan Prabu Jayabaya, raja besar dari kerajaan Kediri, bukan hanya cerita masa lalu yang penuh mitos. Ia adalah sebuah pandangan jauh ke depan tentang bagaimana roda zaman akan terus berputar. Jayabaya membagi perjalanan hidup manusia dan dunia ke dalam siklus, dari masa keemasan menuju masa kegilaan, lalu berakhir pada masa kemakmuran kembali. Inilah yang dalam budaya Jawa dipahami sebagai gambaran kehidupan yang tak pernah berhenti berputar, selalu berulang. Sebagaimana siang berganti malam, hujan berganti kemarau. Zaman pertama adalah zaman keemasan, masa di mana kehidupan berjalan penuh ketentraman. Alam raya memberikan hasil yang berlimpah, rakyat hidup saling membantu, dan pemimpin menjalankan kekuasaan dengan bijaksana. Dalam pandangan Jawa, zaman ini adalah wujud dari harmoni besar. Manusia menyatu dengan alam dan selalu mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tidak ada keserakahan yang merusak, tidak ada pertengkaran yang memecah belah. Semua berjalan seimbang, sebagaimana filosofi Jawa. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Kerukunan membawa kekuatan, pertengkaran membawa kehancuran. Namun, roda zaman tidak berhenti di sana. Dari puncak kejayaan, dunia berputar menuju masa paling kelam yang disebut zaman Edan. Inilah masa di mana segalanya terbalik. Nilai-nilai moral runtuh, keadilan hilang, dan kebenaran sulit ditemukan. Orang lebih menghormati harta daripada akhlak, lebih percaya pada tipu daya daripada kebijaksanaan. Pejabat mengutamakan kepentingan diri, sementara rakyat banyak menderita. Dalam budaya Jawa, masa ini digambarkan penuh kegilaan. Orang yang tetap berpegang pada kebenaran sering dianggap aneh, bahkan ditertawakan. Hidup seolah dipenuhi oleh nafsu dan keserakahan, sehingga dunia kehilangan keseimbangannya. Zaman Edan bukan sekadar masa kacau, tapi juga ujian. Apakah manusia mampu tetap teguh atau ikut hanyut dalam arus kegilaan? Namun, sebagaimana malam selalu berganti pagi, Jayabaya meramalkan bahwa setelah zaman Edan akan tiba zaman kemakmuran kembali. Dunia yang porak-poranda perlahan diperbaiki. Pemimpin yang adil muncul membawa keadilan bagi rakyatnya.
alam kembali subur, masyarakat hidup rukun, dan nilai-nilai luhur kembali dijunjung tinggi. Masa ini adalah simbol harapan bahwa di balik setiap kehancuran selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah saat di mana keseimbangan kosmis dipulihkan, kehidupan kembali mengalir sebagaimana mestinya, dan manusia belajar dari masa kegelapan yang telah dilalui. Dalam pandangan budaya Jawa, zaman tidak pernah berjalan lurus menuju akhir, melainkan berputar seperti roda. Ada masa kejayaan, lalu masa kehancuran, kemudian masa pemulihan. Siklus ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses yang terus bergulir. Ramalan Jayabaya dipahami bukan sekadar prediksi masa depan, melainkan sebuah pesan moral, bahwa dalam zaman edan, orang Jawa diajak untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan. Jangan hanyut dalam arus keserakahan meski dunia seolah sudah gila. Sebab dengan tetap teguh, manusia akan sampai pada masa kemakmuran yang dijanjikan. Inilah inti ajaran budaya Jawa, Hamemayu Hayuning Bawana, menjaga keindahan dan keseimbangan dunia. Ramalan Jayabaya tetap terasa relevan hingga hari ini. Banyak orang bertanya, di zaman apakah kita sekarang hidup? Apakah kita masih berada di tengah kegilaan atau sudah menapaki jalan menuju kemakmuran kembali? Pertanyaan itu mungkin tak mudah dijawab. Tetapi satu hal pasti, nasib zaman tidak hanya ditentukan oleh ramalan, melainkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Bila kita tetap berpegang pada kebenaran, menjaga harmoni dengan sesama dan alam, maka masa kemakmuran yang diramalkan Jayabaya bisa menjadi kenyataan. Di tengah hembusan angin masa lalu, kisah ramalan Prabu Jayabaya masih menggema. Ramalan yang tidak sekadar menjadi dongeng rakyat, tetapi juga panduan batin yang mengiringi perjalanan bangsa Nusantara dari zaman ke zaman. Setelah masa kejayaan, Jayabaya meramalkan akan datangnya zaman kegelapan, suatu masa di mana manusia akan saling melupakan, saudara beradu dengan saudara, dan nilai luhur tergadaikan oleh nafsu dunia. Pada masa inilah, rakyat Jawa kerap mengisahkan tentang zaman edan, suatu keadaan di mana kebenaran sulit ditemukan, dan mereka yang jujur justru dianggap asing. Dalam ramalan itu, digambarkan pula hadirnya bangsa asing yang datang dari seberang lautan. Mereka membawa teknologi, ilmu, dan kekuatan yang memikat. Namun di baliknya terselubung penderitaan panjang. Nusantara akan dijajah, rakyat diperas, dan bumi subur menjadi milik orang lain. Jayabaya seakan telah membaca perjalanan bangsa berabad-abad sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Namun bukan hanya kegelapan yang diwahyukan. Jayabaya juga menuturkan harapan. Ia berkata bahwa setelah penderitaan yang panjang, akan datang masa kebangkitan. Tanah Jawa akan menemukan kembali pemimpinnya, seorang ratu adil yang bijaksana, yang hadir bukan sekadar membawa kekuasaan, tetapi juga keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh rakyat. Ramalan tentang Ratu Adil inilah yang terus hidup dalam jiwa orang Jawa. Ia menjadi simbol harapan, penanda bahwa setiap zaman kelam pasti akan berakhir, digantikan oleh fajar baru yang lebih terang. Keyakinan itu membuat rakyat mampu bertahan menghadapi kesulitan, sekaligus menjaga api semangat agar tidak padam. Dalam penggalan ramalan lain, Jayabaya menyebutkan tanda-tanda perubahan zaman. Ketika besi bisa terbang di angkasa,
ketika berbicara manusia tanpa bertatap muka, ketika udara dan api bisa ditampung dalam genggaman. Tanda-tanda itu yang dahulu hanya dianggap kiasan, kini perlahan menjadi kenyataan di era modern. Pesawat, telepon genggam, hingga teknologi listrik dan internet seakan menjadi bukti nyata betapa ramalan itu mendahului zamannya. Narasi Jayabaya bukan sekadar catatan mistis, tetapi gambaran perjalanan peradaban. Ia menyiratkan bahwa sejarah adalah siklus. Ada masa kejayaan, ada masa kegelapan, dan selalu ada masa kebangkitan. Begitulah zaman berputar, dan manusia diminta untuk selalu waspada, agar tidak hanyut dalam arus zaman edan tanpa pegangan moral. Kini, kita yang hidup di masa modern sering bertanya-tanya, apakah ramalan Jayabaya masih akan terus berlanjut? Apakah sosok Ratu Adil yang dinanti itu benar-benar akan hadir? Ataukah ia hanya simbol kebijaksanaan yang seharusnya tumbuh dalam diri setiap pemimpin dan rakyatnya? Sejarah akan menjawabnya. Yang pasti, ajaran Jayabaya memberi pesan. Seberat apapun zaman yang kita jalani, selalu ada cahaya di ujung perjalanan. Dan cahaya itu kadang justru tumbuh dari keyakinan, kesabaran, dan kesetiaan yang menjaga nilai-nilai luhur leluhur. Ramalan Jayabaya bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan cermin perjalanan hidup manusia dan bangsa. Dari kejayaan hingga penderitaan, dari zaman edan hingga datangnya harapan, semua tergambar dalam pusaran sejarah yang tak pernah berhenti berputar. Jayabaya seakan menitipkan pesan kepada anak cucu bahwa kehidupan adalah siklus. Ketika kegelapan datang, jangan putus asa, karena selalu ada fajar yang menanti. Ketika kejayaan diraih, jangan lalai, sebab roda zaman akan terus berputar. Pesan tentang Ratu Adil tidak hanya menunjuk pada satu sosok pemimpin, tetapi juga pada nilai keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian yang seharusnya lahir dalam diri setiap pemimpin dan rakyat. Inilah inti ramalan Jayabaya. Manusia dituntut untuk menemukan keadilan dalam dirinya, agar dunia menjadi tempat yang lebih terang. Kini, ketika banyak tanda ramalan yang hadir di hadapan kita, teknologi, perubahan sosial, hingga perasaan nilai, ramalan Jayabaya bukan lagi sekedar dongeng mistis, tetapi juga peringatan abadi. Sebuah ajakan agar kita selalu menjaga keseimbangan, berpegang pada kebenaran, dan tidak hanyut dalam arus zaman edan. Dengan demikian, kisah ramalan Jayabaya menutup lingkarannya. Ia menjadi pusaka batin bukan hanya bagi tanah Jawa, tetapi juga bagi siapa saja yang percaya bahwa sejarah adalah guru dan harapan selalu ada bahkan di tengah gelapnya malam. Warisan Jayabaya adalah warisan tentang kesabaran, kebangkitan, dan cahaya yang tak pernah padam. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita di Histalga, karena legenda tak pernah benar-benar hilang.